Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang serta salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat kawan-kawan, rekan-rekan sejawat dan atasan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan memberikan waktu sejenak kepada saya untuk mendiseminasikan tentang materi budaya positif yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Jadi kenapa saya ambil waktunya hari ini, karena memang tanggal pengumpulannya itu deadline-nya atau deadline-nya itu tanggal 13 Februari. Jadi karena momennya hari ini baru bisa, karena masih kesibukan masing-masing, jadi saya minta waktu kesediaannya untuk mendengarkan diseminasi saya pada hari ini mungkin sekitar paling lama 30 menit. Nanti konsepnya saya akan memberikan materi. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya berikan waktu dan kesempatannya. Harapan saya setelah diseminasi ini bukan hanya saya bisa menyelesaikan tugas saya, tapi diseminasi ini juga dapat menghasilkan sesuatu yang baik, khususnya di sekolah kita dan khususnya kepada rekan-rekan guru dalam kita mendidik, mengajar siswa-siswa kita. Seperti itu. Untuk diseminasi budaya positif disampaikan oleh saya Yesi Finolitabai. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Saat ini saya masih melakukan pendidikan atau pelatihan CGP dari Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kebetulan kita dari Kabupaten Kayong Utara itu berjumlah 24 orang calon guru penggerak untuk Kabupaten Kayong Utara. Mudah-mudahan 24 orang ini untuk angkatan-angkatan berikutnya dapat menjadi sel-sel yang semakin banyak, semakin bertambah, seperti itu. Nah, sebenarnya di modul-modul sebelumnya itu kami belajar ada sekitar 4 submodul. Ada modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Nah, saya bingung waktu pertama kali saya baca tugas ini, kenapa harus di modul 1.4 untuk budaya positif yang didiseminasikan. Kenapa nggak modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Tapi di modul ini yang perlu didiseminasikan ke rekan-rekan sejawat. Jadi memang khusus untuk diseminasi ini, kenapa kita harus melakukan diseminasi di budaya positif ini untuk angkatan kami, karena ini merupakan kesimpulan dari modul awal kami belajar sampai akhir di modul 1.1. Seperti itu kawan-kawan. Apa sih budaya positif? Sebenarnya budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolah, cuman ada sesuatu hal-hal yang mungkin agak keliru kita lakukan. Saya bukan berarti ingin mengajarkan rekan-rekan sejawat dan atasan, tidak, tapi ini merupakan suatu masukan yang saya bisa berikan, yang mungkin masukan ini dapat dilaksanakan di sekolah kita. Nah, saya juga mengundang Anda kepegawaian karena ini Bu Anpot sangat berkaitan sih dengan KTU kita, seperti itu. Jadi saya panggil tadi, setelah saya baca-baca baru saya ingat, kayaknya boleh lah nih Anpotnya ikut. Oke. Budaya positif yang akan saya jelaskan di sini ada sekitar 7 materi, nggak banyak materinya, nanti saya jelaskan singkat-singkat saja. Dan di akhir pembelajaran, di akhir materi ini saya memberikan waktu kesempatan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya sebagai masukan untuk kedepannya sekolah kita supaya bisa lebih maju lagi, seperti itu. Oke, kenapa ada budaya positif yang dipelajari? Karena sekarang pembelajaran itu mempunyai paradigma baru.
kita punya bapak pendidikan namanya Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang nggak kenal Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan dari Indonesia yang pemikiran pendidikannya itu justru dipakai sama bangsa-bangsa di luar Indonesia. Dan tidak tahu kenapa itu bukan tidak dipakai, sangat kecil sekali pemikiran-pemikirannya dipakai di negara kita seperti itu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga peserta didik atau murid atau siswa yang kita ajarkan itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kawan-kawan, waktu saya pertama masuk di pendidikan CGP itu kami ditanyakan, menurut kalian, katanya kayak gitu, siswa itu kertas kosong atau kertas yang sudah terisi misalnya. Kami mikir gitu kan. Kalau kita kan sama ini kan anak itu baru lahir adalah kertas kosong. Sebenarnya enggak, kata si pemateri kami. Kenapa disebut seperti itu? Karena siswa anak atau siswa itu sudah punya kodratnya masing-masing setelah dilahirkan. Mungkin dalam kitab suci kita masing-masing dijaga seperti itu ya. Kalau kita lahir itu kita udah punya nasib sendiri nih, udah ada garis hidup sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya anak itu bukan suatu kertas yang kosong. Mereka udah berisi berdasarkan kodrat mereka yang ada, dan mereka tumbuh menjadi anak sesuai dengan kodrat alam mereka dan kodrat yang dasar dari mereka seperti itu. Nah, tugas kita di pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita bukan mengajar mereka sesuatu yang baru, tapi kita diharapkan, kita sebagai guru saat ini itu mendidik mereka, mengajari mereka, mengembangkan mereka yang sudah tertulis dalam kehidupan mereka, tapi kita tuntun mereka seperti itu. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu waktu pernah mengatakan kalau mendidik atau mengajar itu seperti petani yang rajin mengurus kebunnya. Kalau kita menanam bibit itu kan kawan-kawan, ada bibit yang jelek, ada bibit yang bagus ya. Kalau bibitnya bagus tapi perawatannya nggak bagus, tanahnya nggak bagus, maka bibit itu juga tidak akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau bibitnya tidak terlalu bagus, tapi kalau dia dikemas bagus, diurus dengan bagus, maka akan menemukan hasil-hasil yang bagus. Jadi dengan paradigma yang baru ini, pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah maunya Indonesia saat ini, maunya Kemendikbud saat ini, kita itu mengembangkan siswa dari kodrat yang mereka punya. Jadi kita bantu menuliskan atau mewarnai tulisan mereka. Jadi bukan membentuk tulisan baru untuk mereka, tapi kita bantu mereka untuk merapikan tulisan mereka, kita bantu mereka untuk mewarnai tulisan-tulisan hidup mereka. Seperti itu. Ya kawan-kawannya, goalnya atau muara dari paradigma baru ini, pendidikannya adalah profil pelajar Pancasila tadi, bahwa harapannya peserta didik beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Nah, di pendidikan CGP ini saya akan melakukan pelatihan sekitar 6 bulan, dan kami dituntut harus ada sesuatu hasil yang kami lakukan. Dan kebetulan saya bersyukur sekali, saya ditempatkan di SMA 2 ini, kepala sekolah sangat mendukung kegiatan saya ini, sehingga ada program-program yang akan saya jalankan nanti yang muaranya nanti kepada profil pelajar Pancasila. Jadi saya nggak mulai yang banyak kawan-kawan, saya mulai dari yang kecil dulu. Nah, mungkin ekskul yang akan saya bangkitkan lagi yang berhubungan sama pelajar Pancasila ini adalah Fortina Forum Tinta Pena. Fortina ini ekskul yang sempat mati ya kawan-kawannya. Jadi saya coba menghidupkannya kembali untuk meningkatkan kreativitas siswa sesuai dengan kodrat alam mereka dan kodrat zaman mereka. Nah, waktu kepala sekolah membentuk ekskul ini, saya sangat expert sebenarnya, tapi sempat mandek. Jadi saya coba bangkitkan lagi untuk saat ini, bukan hanya untuk memenuhi tugas saya, tapi saya rindu supaya Fortina ini dapat berkembang dengan lebih baik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam si siswa kita. Seperti itu. Kalau kemarin mungkin mereka menuliskan
Fortima ini kerjaannya hanya menuliskan rubrik di Madi, atau nanti mereka melek seperti Quora. Mungkin nanti kita akan bentuk mereka. Selain itu mungkin kita akan membuat konten-konten berisi di TikTok atau di IG yang memuat tentang sekolah kita. Nah, saya mulai dari kecil dulu, dan saya ngobrol sama Pak Fahmi, ngobrol sama Pak Kandi, dan mereka juga mendukung. Mereka juga sebenarnya punya pikiran yang sama saya. Dan mungkin jadi yang hati saya pikirkan, yang saya sebelum kerjaan ini saya nggak pernah cerita sama Bapak Kepala Sekolah, saya nggak pernah cerita sama Pak Fahmi. Ternyata setelah ceritakan, rupanya mereka Bapak Fahmi ini punya pemikiran yang sama saya. Tahun depan Bu, saya rencananya kalau ekskul TIK itu saya mau ngajarin tentang editing video ya Pak ya, seperti itu. Jadi dia nggak mulai dari Excel lagi, nggak mulai dari Word lagi, tapi mulai dari editing video. Kenapa seperti itu? Karena kodrat zamannya siswa kayak gitu, generasi Z itu kayak gitu. Begitu ya kawan-kawan ya. Jadi mungkin nanti saya sudah buat mereka konten untuk minggu ini Pak. Nanti akun TikTok dan IG udah jadi, dan mereka gercep tuh. Bahasa suruh kemarin udah kelar kerjaan mereka. Jadi mereka lagi pikirkan untuk konten pertama kalinya itu apa, sebagai pembukaan dari Fortima itu ke media sosial. Mudah-mudahan bagus, dan saya yakin pasti bagus karena mereka expert nih. Saya suruh kemarin udah jadi hari ini barangnya. Kalau buat kontennya, saya bilang besok saya gak ada, mau MGP, ya udah Bu, bantu di Jumat saya kasih. Nah, berarti mereka yang semangat berarti gitu ya Pak ya. Jadi generasi Z tuh mereka yang cari saya juga, mati oke lah nih. Jadi satu tujuan yang sama-sama terpanggil lah akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempersiapkan siswa yang kreatif yang untuk menuju ke 5 profil Pancasila tadi, itu guru perlu diisi kawan-kawan. Jadi nanti ada komunitas guru kita di sini. Harapan saya, sebenarnya saya udah ceritain dari dulu. Kalau bisa kita guru itu 1 tahun atau 1 semester itu kita ngadain pengembangan diri lah. Kita ngadain IHT sendiri di sekolah. Nanti komunitasnya saya akan namakan komunitas IG atau namanya Inovasi Guru. Ini berangkat dari persiapan kita untuk IKM. Jadi nanti isinya ada IKM di tahun ini, dan diselipkan nanti materi-materi yang berhubungan dengan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kita untuk mengajarkan murid-murid kita zaman sekarang. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Lanjut. Nah, ini yang inti nih, disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal. Disiplin positif itu merupakan unsur utama yang terwujud untuk mewujudkan suatu budaya yang positif. Jadi karena dari disiplin terciptalah suatu budaya. Nah, kita di sekolah itu kebanyakan guru berpendapat siswa yang disiplin maka siswa dapat belajar. Jadi kalau siswa yang disiplin susah ngajarnya ya, seperti itu ya. Nah, disiplin itu dimaknai jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Harapannya kayak gitu kan. Siswa disiplin itu harapannya dia patuh apa yang kita suruh, siswa patuh apa yang guru suruh, seperti itu. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu yang ketidaknyamanan. Kita di sini bukan harus jadi guru ya, pasti kita pernah jadi siswa. Kita pernah mengikuti disiplin waktu kita sekolah dulu. Dan saya merasakan disiplin di sekolah saya itu kadang-kadang saya membantah kenapa, karena ada sesuatu tidak nyaman yang saya buat untuk melakukan atau menyenangkan hati guru saya waktu itu. Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi maksudnya disiplin positif itu bukan disiplin siswa, bukan kita untuk mendisiplinkan siswa. Siswa dilarang membawa handphone di sekolah misalnya. Nah, tapi kita mau tanamkan nih dalam diri dia bahwa peraturan bahwa sesuatu di bawah sekolah itu untuk mendisiplinkan diri mereka. Nah, saya pikir itu teman-teman masih setuju seperti itu ya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab pada apa yang mereka lakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai kebajikan universalnya. Jadi harapannya disiplin yang kita berikan kepada siswa itu ada disiplin diri yang artinya dia harus bertanggung jawab nih sama apa yang dia lakukan. Itu yang maksudnya dari disiplin positif tersebut. Nah, muara nanti disiplin positif ini adalah budaya positif yang mereka lakukan baik di sekolah, dan harapannya setelah mereka datang dari sekolah ini mereka tetap melakukan budaya positif itu di kehidupan mereka. Lanjut. Nah, untuk menghasilkan
budaya yang positif, kita harus melihat dulu kebutuhan dasar dari manusia itu apa. Ini saya memilah kalau kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, di sini ya, ada untuk bertahan hidup, kebutuhan kita, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dan ini merupakan kebutuhan siswa kita yang sedang mencari jati diri mereka. Gitu ya kawan-kawannya. Nah, bertahan hidup itu ya misalnya tentang harus sehat, harus punya rumah, harus punya makanan. Kebutuhan kasih atau rasa diterima itu adalah kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari guru, diperhatikan orang sekitarnya. Kalau penguasaan itu adalah keinginan untuk dianggap berharga. Siswa kita ini kan kadang-kadang kan tidak selamanya mereka melakukan kesalahan itu karena mereka nakal. Justru mereka itu ada sesuatu yang mereka tarik dari guru, yang mungkin mereka nggak dapat dari orang lain. Itu maksudnya. Nah, kebebasan maksudnya adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan untuk mengendalikan arah hidup mereka. Contohnya, kita dilarang merokok di sekolah nih, tapi dia tetap merokok. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar dia untuk kebebasan, karena dipilih ini hidupnya baik buat saya. Nah, kayak begitu. Kesenangan, mereka kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa dan sebagainya. Ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Dan ini kita harus paham betul supaya kita dapat menciptakan disiplin positif atau disiplin diri yang ada dalam siswa kita. Nah, sebelum saya lanjutkan materi ini, saya mohon maaf kalau saya mungkin agak melenceng dari ada di sekolah kita. Karena terkadang saya pribadi juga saya masih melakukan itu. Tapi setelah saya mengikuti pelatihan CGP ini, pendidikan CGP ini, saya sadar dan saya mikir, oh saya harus berubah ke lebih baik lagi. Nah, sebenarnya kawan-kawan, kita kan selama ini kan sering memotivasi siswa, bahkan anak kita ya. Kadang-kadang motivasi itu dilakukan pada diri orang adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi, misalnya motivasinya, kalau aku dapat ranking atau juara 1, aku pasti dapat duit nih dari sekolah. Itu motivasinya, sehingga disiplin diri dia tidak mendasar dari dasar diri dia, tapi karena sesuatu ada embel-embel di belakangnya. Nah, saya tidak harus mengganti kebijakan sekolah yang ada, tapi inilah kenyataannya seperti itu. Kemudian ada hukuman penghargaan. Kalau hukuman atau punishment ini pasti teman-teman tahu ya. Nah, tapi kadang-kadang penghargaan yang kita kasih itu juga sebenarnya membuat disiplin diri siswa tidak ada penghargaannya. Contohnya ya, penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Misalnya, saya kadang-kadang salah juga nih kalau ngajarin anak saya sama siswa. Dulu saya pernah ngajar begini, kalau kamu nilai tes kamu atau ulangan kamu dapat 100, ibu kasih kamu hadiah 50.000 gitu. Jadi siswa terpacu nih untuk belajar supaya dia paham. Apalagi matematika dia secaranya yang penting paham soal aja lah. Saya dapat 100, Bu Yesi ngasih saya 50.000. Itu pernah saya lakukan di sekolah ini seperti itu. Nah, itu sebenarnya penghargaan yang tidak mendidik sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya ini masih bergulir sih. Kemarin waktu saya ngadain ruang kolaborasi di Google Meet, sempat saya tanyakan, ini kan untuk memotivasi siswa. Tapi motivasinya apa, Bu? Motivasinya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, bukan dari pada dirinya. Sehingga kreativitas siswa itu ya sebatas itu untuk mendapatkan penghargaan. Kayak begitu, kawan-kawan. Jadi saya mohon maaf jika ada sesuatu yang melakukan ini seperti itu ya. Jadi saya nih sekarang nih di kelas itu saya bilang sama siswa, saya nggak akan kasih PR kalian lagi setelah saya ikut pendidikan CGP ini. Saya ngomong gitu ke siswa, saya tidak akan kasih PR kalian lagi. Saya bilang itu ke siswa. Tapi ingat, saya maunya masalah kita sampai di sekolah. Jadi kamu jangan bawa masalah kamu di rumah ke sekolah juga ya. Karena mulai saat ini saya nggak akan memasukkan masalah sekolah ke rumah. Salah satunya saya nggak akan kasih PR ke kalian. Tapi jangan kalian
ya, kalau kau putus sama pacarmu di rumah, jangan kau bawa ke sekolah atau galau. Itu sama siswa saya di kelas. Kayak gitu. Tapi masih ada beberapa siswa yang seperti itu. Jadi mulai semester 2 kemarin saya masuk, saya udah nggak pernah ngasih tugas lagi yang dilakukan di rumah. Jadi kalau kelar saya kelarkan langsung di sekolah. Nah, yang ketiga ada restitusi. Ini mungkin baru atau pernah teman-teman dengar. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi motivasi maksudnya jangan, hukuman maksudnya jangan, penghargaan juga maksudnya jangan. Tapi kalau bisa kita lakukan tuh restitusi ke siswa kita. Kayak begitu kawan-kawan. Nah, kita melakukan restitusi ke siswa kita itu ada 5 posisi kontrol guru yang biasa kita lakukan. Guru itu ada yang suka hukum, guru itu ada yang suka membuat merasa siswa itu bersalah, guru itu ada yang menjadikan siswa itu teman, posisi kontrolnya. Guru itu ada yang memantau, dilihat dia siswanya kan, tunggu kau 2-3 kali gitu kan. Nah, ada siswa yang ada guru yang posisinya ini manajer, biasanya manajer ini lebih ke kepala sekolah ya Pak ya, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5 ini saya pernah ada di posisi kontrol ini. Mungkin paling sering saya adalah membuat posisi kontrol yang pertama, suka hukum siswa. Nah ini teguran buat saya juga waktu saya belajar ini. Waduh, kayak begitu ya, seperti itu. Jadi untuk menghasilkan restitusi ada 5 posisi kontrol guru yang harus yang diterapkan di situ. Dan semestinya posisi kontrol guru itu yang kita lakukan itu yang di manajernya. Begitu kawan-kawan ya. Nanti saya kasih contoh gimana sih posisi kontrol guru yang manajer itu. Udah susah, udah kita lakukan kok di sekolah. Nah, ada keyakinan kelas kawan-kawan ya. Sebenarnya keyakinan kelasku, rekan sejawat, dia sama dengan peraturan sekolah sekarang. Cuman dia Pak, namanya itu katanya kalau bisa tuh diganti, jangan menjadi peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu kan kalimat rumpangnya kan, siswa dilarang A, I, U, E, O gitu ya kawan-kawan ya. Nah itu tuh itu sebenarnya saya coba untuk saya biasanya kalau kita ngajar anak-anak kita kan pernah ya kawan-kawan ini kan orang tua semua ya sebagian besar ya pernah membaca sesuatu parents kan pembelajaran tentang parents kan orang tua itu yang kalau sebenarnya anak itu nggak boleh kita bilang nggak boleh ini tak bagus jangan seperti itu. Nah ini saya dapati lagi nih waktu saya di CGP. Kalau bisa di di kelas itu jangan ada namanya peraturan di sekolah. Namanya kita ganti dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Syarat-syarat dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu kalimatnya itu lebih abstrak dari peraturan atau dari tata tertib yang isinya lebih rinci dan konkret. Saya cuma kasih ya, ini mau dipakai boleh Pak, nggak dipakai juga boleh. Cuman sebisanya itu kalau bisa ada dimasukin. Kalau misalnya semua nggak bisa dari tata tertib yang kita buat, mungkin ada beberapa kalimat yang kalimatnya bisa numpang nih ke situ. Saya juga tidak mau untuk mengganti tata tertib, tapi kalau sesuatu ini saya sampaikan bisa mengganti paradigma teman-teman, itu sangat-sangat bagus sekali. Mungkin kalimatnya misalnya gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Mungkin kayak itu peraturan tata tertib kita ya. Mungkin bisa diganti dengan keyakinan sekolah kita, buanglah sampah pada tempatnya. Itu mungkin bisa disebutkan seperti itu kawan-kawan. Mungkin ada juga tata tertib yang dituliskan tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Mungkin kalimatnya bisa diganti, HP hanya boleh digunakan di rumah saja. Ya, kalimat-kalimat seperti itu yang maunya Merdeka Belajar ini kayak begitu peraturan sekolahnya. Jadi namanya bukan peraturan sekolah lagi, keyakinan kelas. Dan bedanya keyakinan sama peraturan. Kalau peraturan itu kita guru macam kita dapat kenal, kita yang butuh peraturan siswa. Siswa itu ini apa peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu dipanggil nih siswanya, kumpul bareng-bareng, diskusikan apa yang mau kita jadikan keyakinan. Jadi kalau kan sama-sama kumpul misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Kalau mereka membuang sampah pada tempatnya,
kita lakukan mereka dengan posisi kontrol kita manajer tadi. Kamu tahu ya, keinginan sekolah kita harus membawa sampah pada tempatnya. Pasti dia tahu tuh, benar nggak apa yang kamu lakukan? Salah Bu. Kenapa kamu lakukan itu? Pasti punya alasan itu siswa tuh. Itu kecil ya kawan-kawan. Pasti punya alasan siswa tuh, ngapa dibuang sampah di situ. Pasti jawabannya malas Bu, tong sampah jauh, kata dia pasti. Atau dibilang suku-suku saya Bu, lewat. Pasti kayak gitu tuh siswa tuh. Nah, jadi harapannya seperti itu. Tapi saya nggak harus mengganti sih. Tapi ini yang saya dapatkan di CDP. Kalau bisa kalimat-kalimat peraturan itu bisa diganti dengan keyakinan kelas katanya gitu ya, dengan memanggil orang tua misalnya, atau bisa lebih sama-sama berembuk nih. Siswa maunya HP nggak boleh sampai ke sekolah. Bagaimana? Seperti itu. Siswa guru maksudnya. Terus guru maunya siswa harus masuk paling lama 7.15. Jadi mungkin mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Bu Anpok dan wali-wali kelas yang lainnya, mungkin kalimatnya bisa diganti, jangan pakai kata dilarang, jangan pakai kata tidak diperkenankan, tapi mungkin dijadikan kalimat apa namanya? Kalimat pasif ya. Kalimat pasif seperti itu. Kenapa sih harus seperti itu? Karena kalau ada masalah ke siswanya, kita bisa mengadakan segitiga restitusi nih Pak, sebagai posisi motor kita guru sebagai manajer. Jadi ini biasanya saya lakukan juga kawan-kawan. Biasanya kalau seperti itu, sini kau nih Bu, tidak bisa dengar omongan saya bilang jangan buang sampah, kau masih tak mau dengar buang sampah di situ. Sini kau buang sampah nih, habis itu kau isi ini, kau ini. Nah itu kita menghukum siswa namanya, kita melakukan punishment, kita nggak ngajarin siswa. Nah di segitiga restitusi ini saya pikir ada guru yang kerjain ini, pasti ada guru yang kerjain ini. Itu yang pertama, kita validasi tindakan mereka yang salah. Kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Tanya dulu ke mereka, ngapa bisa seperti itu? Ada apa dengan kamu? Setelah itu baru kita menstabilkan identitas mereka. Kita memberikan pengertian bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada orang tidak pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan itu. Kita kasih tahu begitu mereka, supaya mereka jangan down. Oh ternyata ini pernah juga dilakukan sama orang, dan orang yang melakukan ini akhirnya begini gitu ya kawan-kawan ya. Terus menanyakan keyakinan, kesepakatan yang udah ada di sekolah. Nah kamu ingin menjadi orang seperti apa, kamu tahu keyakinan sekolah kita apa, dan seperti itu. Akhirnya diharapkan siswa itu bisa menyelesaikan masalah mereka yang ada. Begitu. Tetap kita memberikan punishment kepada mereka, tapi mungkin punishmentnya lebih mendidik kawan-kawan. Misalnya dia telah datang ke sekolah 10 menit, mungkin kita bisa menghukum dia, kamu gak boleh istirahat ya, kamu harus mengerjakan tugas karena kamu telah masuk 10 menit. Begitu, mungkin punishment yang bisa diberikan seperti itu. Harapan mereka belajar itu muaranya di situ tadi, 5 profil Pancasila tadi. Jadi ini kenapa harus diseminasinya modul ini, yang ini dia kawan-kawan, ini dia. Jadi kadang-kadang saya belajar ini pertama ini kawan-kawan, habislah ini, saya ini kayak gini nih, saya ini kayak gini, langsung ke diri saya dulu. Alah, saya ini suka menghukum siswa, suka nyubit kadang-kadang kalau ada geram benar sama siswa tuh. Alah ini saya ini, ternyata salah ke siswa, makin pengkang siswanya ternyata. Nah ini udah mungkin belum 100% saya ubah, tapi udah saya mulai lakukan itu ke siswa. Siswanya saya akan pendekatan dulu, tanya apa masalahnya. Pasti kok siswa melakukan sesuatu tuh pasti ada masalahnya, pasti ada embel-embel di belakangnya. Nggak mungkin dia melakukan kesalahan itu sungguh-sungguh dia siswa kurang sekon lah macam gitu loh kawan-kawan ya. Nah ini diseminasi hari ini sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya tidak harus mengganti apa yang ada di sekolah. Kalau teman-teman berkenan mengambil 10%-nya juga tidak apa-apa. Harapannya supaya Merdeka Belajar ini terciptanya siswa dengan profil pelajar Pancasila itu tercipta seperti itu kawan-kawan. Kalau kita mengadakan komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua siswa, saya pikir untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Gitu kawan-kawannya.
Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin ditanyakan. Sebelumnya saya kasih contoh dulu lah kawan-kawannya. Contoh posisi kontrol manajer ya. Saya yakin teman-teman pasti pernah melakukan posisi kontrol manajer ke siswa. Udah pasti pernah, tidak mungkin tidak pernah. Studi kasus kemarin tuh pas kami rukol kasusnya kasus saya. Kelihatan nggak ya? Ternyata di video kawan-kawan. Cuma ini paskannya ya. Sebentar ya kawan-kawan. Saya ambil yang udah jadi ini aja ya, yang udah jadi video ya. Itu kita sedang Canva. Ini kebetulan manajernya kepala sekolahnya yang menyelesaikan masalah Pak. CDP itu kawan-kawan dapat belajar semuanya ya kawan-kawannya, ngeditin video saya dapatnya di CDP, belajar Canva buat template yang oke, itu banyak saya dapatnya di CDP. Harapannya ya kawan-kawan kalau bisa itulah di CDP ya, seru kok. Cuma memang ada harga yang harus kita bayar ya kawan-kawannya, ada SPPD-nya kalau kita lakukan lokal area. Makanya saya sering minta SPPD sama Bapak, saya dapat uang transport. Nah ini dia kasusnya. Nah, Anto dan Dino bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah percakapan, sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung meraih mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang mereka sepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Terus Antonya jawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan marah kalau saya pulang kancing saya copot 3 kancing, kata si Anto seperti itu. Ibu Suti pun kembali bertanya pada Dino, apa yang dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun dia menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Ibu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Katanya. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tampak kancing
dan akhirnya Dino mengganggu dan menyetujui. Sepanjang siang itu pun Dino menjahitkan, memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak tersebut, Dino dan Anto, pada jam sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, ini posisi Ibu Sutinya adalah sebagai manajer. Jadi dia suruh siapa tak itu? Si Dinonya, apa yang kamu bisa lakukan nih dari masalah yang kamu buat seperti ini? Nah, maunya kurikulum merdeka, maunya Merdeka Belajar itu kayak gini posisi kontrol guru kita kepada siswa. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ke siswa. Kadang-kadang saya juga berbicara di sini, saya juga kadang-kadang udah geram lihatnya. Kita tanya dia ganggu adik udah masuk kita senggak. Nah, seperti itu. Nah, posisi kontrol ini nih contoh kasus posisi kontrol yang guru itu sebagai manajer. Jadi dia yang menyelesaikan, dia yang memberi, dia yang memancing siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Kayak gitu kawan-kawan. Ini kan baru ada masalah kita kan hari ini kan, mungkin bisa diterapkan ya Pak Faisal sama Bu Nur. Bisa penyelesaiannya sama atau tidak, seperti itu ya. Kayak gini kawan-kawan, mau itu seperti ini kitanya. Saya kadang-kadang sedikit gini, ya kalau segini pun tidak pening kepala saya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan juga siswa kita ini kan siswa yang labil nih, siswa yang tak tahu jati dirinya kemana nih siswa kita nih. Makanya posisi control manager itu sangat-sangat dipakai lah. Makanya kita saya lah khususnya ya, nggak tahu kalau orang lain, saya lah khususnya. Sekarang saya nggak untuk siswa tuh harus bisa tahu yang mana segitiga siku-siku, tahu hukum Pitagoras. Saya nggak untuk siswa lah kayak gitu di kelas. Udahlah kau ngitung, yang penting kau ngitung ini, tahu lah kau. Yang penting kau ngitung kau punya hutang berapa, yang kau bayar harus berapa, kredit kamu berapa, yang penting kau paham lah itu. Udahlah, saya bilang kayak gitu. Kalau dulu saya punya ekspektasi tinggi, sekarang saya turunkan sampai sebawah-bawahnya. Karena ada siswa memang kita jelaskan berbelit-belit sampai yang paling gampang pun dia tak paham-paham. Jadi udahlah, yang penting kamu tahu kalau kau ngerit pasir harga segini dengan bensin, kau tahu harus untungnya berapa. Udah cukup lah saya kayak gitu ke siswa. Kayak begitulah. Jadi saya udah mau pusing lah sama siswa. Siswa ini kadang-kadang saya masuk ke siswa, udah kita nyanyi gak lah ya? Gitu. Kadang-kadang tuh si Niko tuh kemarin kita di tuh karena saya udah nyanyi sama si Erni itu di kelas. Daripada ini pusing, saya pun pusing tak paham-paham ngajak mereka. Alah, pening kepala saya, udahlah nak. Nah, tapi tuntutannya kalau kita nih di Indonesia ini punya kurikulumnya harus sesuai KKN. Pandai-pandai kawan harus ya. Kayak gitulah, kayak gitu saya di kelas tuh kayak gitu dah kawan-kawan. Udahlah, kawan yang penting paham. Udahlah, yang penting kau tahu kalau kau punya pick up, kau ngered, bensin kau berapa, kau ikut anak kuning, kau tahu keuntungan kau berapa. Nah udahlah, udah bisa kau hidupin nanti istri anakmu, sebenarnya kayak begitu nama dia. Siswanya. Itu sih kawan-kawan goalnya tuh, siswa itu bisa mandiri. Goalnya kita ngajar. Jadi ya kadang-kadang saya juga posisi kontrol saya ke siswa itu sebagai kawan tuh kayaknya kebanyakan sebagai kawan sama siswa, dengar curhatan mereka apa kan. Aku nih kayak gini-gini bu, banyak lah tuh keluar untuk mereka tuh semuanya tuh, dari yang bobrok sampai yang bagus adalah mereka cerita. Kadang-kadang seperti itu kawan-kawan. Oke, mungkin ada yang ingin tanyakan, ada ditanggapi, silahkan. Agak susah memang Pak. Terima kasih saya. Luar biasa sekali ya materinya, ide yang sangat bagus sebenarnya, yang mungkin ke depan bisa kita atur bagaimana yang bagusnya masukan kita. Jadi materi bukan tadi bagaimana kita memasalahkan tersebut, siswa harus tahu kemana arah mereka dan seperti apa sih mereka. Nah itu masalah kita di sini, kebanyakan seperti yang Ibu sampaikan, siswa masuk sekolah yang penting masuk, sehingga ketika mereka berada di sekolah ya kayak itulah kan seadanya kan, syukur-syukur mereka masuk ke sekolah, apalagi masuk ke kelas.
kan banyak yang masuk ke sekolah pun nggak sering ke kelas. Nah, kalau menurut pendapat Ibu dan mungkin kawan-kawan yang lain, bagaimana sih langkah kalau di sekolah kita membuat misalkan mereka sadar tujuan mereka itu kemana ketika sekolah? Mengingat evaluasi kemarin kita lihat anak kelas 3 sangat sedikit yang pengen lanjut kuliah, bahkan nggak tahu mereka mau ngapain. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sedikit menanggapi mungkin kalau kita jadi mahasiswa yang orang tuanya sudah paham dan orang tuanya juga berpendidikan, mungkin agak gampang ya, karena si orang tua mungkin bisa untuk mengarahkan mereka ya. Nah, permasalahannya di sini Bu, banyak dari siswa kita yang orang tuanya tidak ada, atau juga mungkin orang tuanya kerja pagi lalu balik lagi sore menjelang malam nggak ketemu anaknya. Mungkin itu yang membuat sekolah kita siswanya agak sedikit sulit lah soal misalkan belajar mandiri. Misalkan sini kan kalau anaknya belajar di sekolah nggak dikasih PR nggak masalah. Masalahnya kan anak-anak kita sebagai besar dikasih PR saja tidak dikerjakan ya, apalagi nggak dikasih PR ya. Jadi mungkin itu sih tanggapannya. Mungkin silakan Bu Desi untuk mengomentari pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Haris atas tanggapannya. Yaitu dia lah kondisi kita di sini. Kembali ke tadi, mungkin kita bisa dimulai dengan keyakinan kelas. Kita memberi peraturan mereka, tapi kita libatkan mereka. Kalau kemarin kita tata tertib kan kita nggak libatkan siswa tuh. Mungkin, tapi ini Bu Anpok bisa sampaikan ke kepala sekolah. Nah, ke siswa kita nggak ada. Nanti mungkin kita bisa sampaikan kalau kita buat peraturan, caranya mungkin siswa dilibatkan. Kayak begitu. Ini sih hanya pendapat dan saran. Mau dipakai nggak apa-apa, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Mungkin dari ruang lingkup kecil dulu, mungkin dari wali kelas. Nah, saya ini rasanya pengen mengundurkan diri di kelompok kurikulum, pengen masuk kelas ya. Saya ikut CGP terus terang kawan-kawan, saya ikut CGP ini saya tertampar sendiri. Saya sering meninggalkan siswa dengan kekerjaan saya nggak siswa, saya kangen masuk kelas, seperti dulu yang full sama siswa. Nah itu dia kawan-kawan, saya tertampar sendiri waktu saya untuk modul 1 nih, saya belum masuk modul 2, 3 sama modul 3, 2, 3 belum. Baru modul 1 saya tertampar sama materi yang diajarkan. Waduh, ternyata saya salah ya selama ini ya. Kayaknya kalau saya kayak gini, kayaknya siswa lebih bagus seperti itu. Begitu kawan-kawan. Jadi mungkin kalau sekolah belum mumpuni untuk menanggapi itu, kalau kawan-kawan bersedia, bisa mulai di kelas dulu. Dengan siswanya dipanggil, mungkin kompromikan kita ngapain di kelas, mau apa di kelas. Jadi itu sebagai keputusan bersama. Gitu sih Pak. Kita memang di sini susah sekali sebenarnya, karena dari dulu sampai sekarang siswanya kayak gitu, makin hari makin tambah. Apa karena pengaruh generasi Z ini yang semakin semua pengetahuan tuh mereka dapat dengan mudah gitu kan. Jadi kita juga kontrolnya itu susah. Tapi kalau saya pribadi ya, saya kontrol mereka di sekolah aja. Saya udah nggak mau urusan mereka di rumah, tahu nih seperti apa, saya udah nggak tahu. Yang penting kontrol saya di sekolah, saya mereka apa ya kayak gitu. PR itu pengalaman saya Pak Raya di kelas 12 IPA itu biasanya kalau saya kasih PR itu mereka nyampe itu apa yang namanya Yulianda, Heru, Diki, tak bakal dikerjakan dia. Kita kasih PR. Kalaupun dikerjakan dia, pasti nyontek lah sebelakis. Yang coret bakis tuh bisa sama gitu dia nyontek. Kan kelihatan siswa nyontek kalau matematika nggak tahu kalau apa lain. Yang Bu Mel sama Bu Sima dia ketahuan kalau matematika itu dia nyontek kawan itu. Sama kadang-kadang kawannya manggil 9 kelihatan yang 4 dan tulisnya 4. Nah itu biasanya siswa nyontek juga gitu loh. Nah selama saya nggak ngasih PR, tugas tuh kelar pula di hari itu. Dengan perjanjian tadi saya bilang, yang pokoknya saya nggak mau ngasih tugas di rumah, saya nggak ngasih tugas ya. Tapi kalau tugas saya harus kelar di sekolah, saya nggak mau tahu, saya bilang kayak gitu. Ada perjanjian kelas kita, oke? Deal Bu, nggak ada PR Bu, oke. Tapi tugas tetap selesai di sekolah ya, iya Bu. Nah ini berhasil dari kelas 12 MIPA nih, saya kerjakan mereka tuh kemarin. Nggak tahu pada kelas lain, cuma situasi kondisi kan kawan-kawan yang kerja di lapangan seperti apa kan. Tahunya siswa kita pengkalnya kayak gimana, kawan-kawan lebih tahu mungkin.
Jadi ini hanya masukan dari saya, ini hanya saran. Kalau mau dieksekusi boleh, mau dicoba pun boleh, kalau tidak pun boleh. Mungkin ada hal kecil ya, kayak kita kan nggak boleh masukkan sepatu di kelas kan. Mungkin kalimatnya dilarang menggunakan alas kaki di kelas, mungkin bisa diganti dengan apa lagi kira-kira kawan-kawan, kalimat rumpangnya supaya jangan ada kata tidak atau larang. Betul. Apa Bu? Kaki harap dilepas. Nah, mungkin bisa buat seperti itu. Itu kalimat rumpang yang lebih mendidik seperti itu kawan-kawan. Mungkin dilarang membawa handphone, bisa diganti handphone hanya boleh digunakan di rumah saja. Tapi bukan bisa dibawa tapi dipakai sekolah. Nah, itu balik ke kita lagi. Nah, itu kita jelaskan dulu, kita ada keyakinan kelas dulu, kita harus mereka diskusi dulu. Maksudnya maksudnya tidak diperkenankan membawa, tidak menggunakan handphone di rumah saja, artinya di sekolah tidak boleh menggunakan handphone. Makanya keyakinan kelas itu dibuat harus diskusi sama kawan-kawan. Mungkin dari itu sih Pak Haris. Mudah-mudahan saya sarankan gini lah kawan-kawan. Coba kawan-kawan ikut di CGP angkatan 9 kan kita. Angkatan 10 angkatan 10 kawan-kawan boleh ikut. Kita dikasih uang pulsa. Setiap bulan saya dapat uang pulsa 150.000. Pak Fahmi berapa dulu? Saya kasih itu per bulan kan? Nah, dapat. Nggak tahu kalau Pak Haris sama Pak Agus dapat nggak? Pak Haris nggak dapat ya. Dapat 100.000 per bulan. Setiap lokakarya kita dapat SPPD. Saya waktu kali ikut lokakarya sedikit dapatnya. Kalau kawan-kawan yang lain tadi waktu lokakarya pertama tuh agak banyak dapatnya. Itu kawan-kawan nanti akan mengubah mindset pendidikan kawan-kawan sendiri lah. Kalau saya jelasin sekarang saat ini nih dia tidak terlalu paham benar. Tapi kalau kawan-kawan ikut kegiatannya nanti akan mengubah mindset kawan-kawan sendiri. Paradigma kita tuh berubah sendiri. Nah, kecuali ada yang tapi rata-rata udah pada orang tuh langsung kalau kami ketemu lokakarya tuh, saya kemarin sama itu gini. Sekali saya ketemu soal ini nggak boleh, rupanya siapa gini. Nanti kita akan sharing ketemu tuh, saya gini loh, Kak Yesi gini ketemu siswa, akhirnya budak tuh mau dengar gini. Jadi kita banyak masukan dari kawan-kawan, gitu kawan-kawan. Banyak masukan, banyak hal-hal dipelajari, seru lah pokoknya. Cuman memang kita harus memberi waktu lebih. Saya tidur 1 minggu tidur jam 1 malam ya karena memang ada hal yang lebih yang harus ada sesuatu yang kita bayar lah kayak gitu kawan-kawan ya. Nah, kenapa adanya CGP ini modal sel ya, duit ya, guru penggeraknya modalnya sel, ada segini nanti selnya dibelah-belah nih, nanti makin banyak, ada sekali lagi dibelah-belah makin banyak, nanti dia berkembang biak. Harapannya semuanya kita ini menjadi orang-orang yang maksudnya tuh supaya mengubah. Kalau dulu kita ganti kurikulum itu kan kawan-kawan kan langsung ganti nih, tiba-tiba ke pelatihan guru langsung ganti. Nah, kalau ini bedanya IKN. Kalau IKN tuh kita tuh kayak paradigma kita diubah, mindset itu diubah baru berganti. Makanya nanti mapel P5 itu lebih banyak porsinya dari mapel yang lain. Kalau nggak salah sih mapel P5 itu di SMA 6 jam pelajaran. Jadi siswa itu ditingkatkan kreativitasnya kawan-kawan. Makanya saya sekarang udahlah, apalagi kayak macam si siapa tuh, si Riko tuh kan main bola aja, jadi ada di pikiran dia tuh yang lain-lain. Udah Riko jadi pemain bola profesional. Tapi kalau nggak bagus-bagus sama di kelas ya bang ya, saya nanya itu sama dia. Itu saya udah susah juga kita mau meningkatkan mereka, memang udah dasarnya tidak ada, udah kodrat dasarnya tidak ada. Susah juga kawan-kawan. Jadi gitu sih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat mendesiminasi kawan-kawan. Saya nggak mesti kawan-kawan harus ikut 100%, kawan-kawan ikut 2%-nya saja itu sudah buat saya tuh ternyata ilmu saya masih ajarkan ini dipakai sama kawan-kawan. Nggak masalah nggak mau dipakai juga tidak apa-apa. Oke, Pak Aris, masih ada lagi kawan-kawan. Tapi soal kita nih kalau dipersenkan 90% yang
yang bengkak, sikit mah yang bagus siswa kita nih. Makanya kodrat alam mereka ya udahlah kita ikutin alur mereka yang penting. Kalau mereka udah cukup datang sekolah pagi, tak ada gelet, balik itu bagus dan sesuatu kalau menurut saya lah. Kawan-kawan, semenjak kita apel nih, ya aku kan datang pagi, baliknya pas jam. Itu udah satu kemajuan loh gitu. Siswa kita nih dibanding macam dulu kan tiba-tiba lari ya dia. Meskipun kata Pak Haris nyampe ke sekolah tak sampai di kelas. Bertahap lah Pak kali Pak ya. Ini kan kita kan lagi mereka masukkan pagi, baliknya tepat waktu kan nggak kelar-kelar mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa sampai ke kelas 8 juga tuh. Oke, ada lagi nggak kawan-kawan mungkin masih ingin ditanyakan? Moto guru penggerak tuh tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kita bergerak, terus itu bergerak kita lakukannya, kemudian kita bergerak dan menggerakkan kawan-kawan di sekitar kita. Nah, saya di SMA 2 saya yakin kok kita orangnya welcome, mumpuni kok. Tinggal di klik ya gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yesi. Ini adalah informasi penting ya berkenaan dengan saya pribadi. Saya mendapat informasi tambahan berkenaan dengan apa yang mungkin dari diri saya sendiri salah dalam penerapannya. Saya sangat berterima kasih. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan penerapannya. Saya sendiri ya dalam proses pembelajaran terhadap anak-anak, saya mengalami beberapa permasalahan dan kendala. Tentunya anak-anak biasanya malas ya dalam proses belajar mengajar, keaktifannya kurang ya. Kayak keaktifan anak-anak kurang. Jadi ada beberapa anak-anak bertanya, kira-kira boleh nggak saya tidak terlalu aktif mengikuti pelajaran Bapak, tetapi dia tidak mengganggu. Berarti dalam saya bisa memberi statement, nah silahkan kalian ikut pelajaran saya, ya aktif atau tidak aktifnya, tetapi tolong jangan ganggu teman-teman yang lain mengikuti pelajaran saya. Artinya gitu, ya. Saya tidak memaksa kalian suka atau tidak sukanya pelajaran saya. Artinya gitu, ya. Jadi secara nggak langsung saya bikin pernyataan dengan anak-anak, silahkan ikut pelajaran saya, ya. Kalau kalian tidak terlalu suka, tolong jangan ganggu teman-teman yang lain yang kepengen belajar. Nah, kira-kira statement seperti itu apakah boleh digunakan atau gimana menurut Ibu yang sudah melaksanakan? Terima kasih, itu saja. Coba jawab ya Pak Erin ya. Kondisi kayak gitu tuh Pak, ada tuh Pak kemarin studi kasusnya kayak gitu. Studi kasus kami tuh ada kayak gitu. Nah itu hasil kesimpulan yang kami bicarakan kemarin itu tidak boleh dilakukan karena kita sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi sebisa mungkin ini yang kita praktik tugas guru ini, mengemas pembelajaran kelas itu semenarik mungkin supaya siswa itu ngapain ya di sini ya, ini ngapain ya, mungkin seperti itu Pak Erin. Kita kemas pelajaran. Mungkin kalau jadi bosan, kau ngapa bosan? No. Kenapa nak peduli pelajaran saya? Ini ada apa dengan kau? Malas Oke, mungkin lebih kelihatan kelas. Ini kasih tahu ke guru contoh ini Pak ya. Contoh bukan saya ngajarin contoh lah. Panggil siswanya, kawan-kawan, ini mas pelajaran saya, dia tidak mood lagi ada masalah gini. Jadi hari ini kita mau ngapain aja? Nah, mungkin Pak Erin, yaudah kalau nggak mau main, kita itu jayo, kita stand up komedi, jayo sampai mau maju nih. Mungkin bisa seperti itu Pak. Diselingi waktu 5 menit, 10 menit, tapi syaratnya habis kita belajar ya. Mungkin seperti itu bisa.
Cuman kita nih manusiawi Pak ya, kadang-kadang kita geram sama siswa tuh. Kadang-kadang kita geram sama siswa. Nah, kalau geram ini macam mana? Nah itulah dia. Kita sebagai pemimpin pembelajaran kelas, sebisa mungkin kita jadi peri malaikat. Kita hilangkan devil di kepala kita. Ini saya masih belajar juga Pak Erin di kelas. Kadang-kadang saya kebanyakan devilnya Pak daripada angelnya Pak di kelas. Tapi kawan-kawan ketahuilah dan murid-murid, suara saya banyak besar, tapi hati saya nggak kayak gitu. Kayak gitu ya Pak Erinnya. Ada lagi nggak menanggapi? Semangat menjadi pemimpin pembelajaran. Oke, Bu Yesi, berarti saya sebagai guru ya, berarti saya benar-benar harus mengemas proses pembelajaran semenarik mungkin ya. Berarti secara langsung bagaimana cara saya memotivasi anak-anak agar mereka aktif, berarti poin besar seperti itu Bu ya. Nah, berarti dengan tidak yang masih saya bingung ini seperti ini ya. Maksud merdeka belajar ini kan kita memberikan ibaratnya kebebasan kepada anak untuk memilih apa sih mereka suka, itu poinnya gitu ya. Betul. Poin besarnya gitu ya. Yang saya tangkap itu. Saya juga bisa menafsirkan saya pribadi sendiri, kurang lebih anak-anak ini secara langsung, nak tolong pilih apa yang kamu suka, begitu ya. Nah, enggak juga gitu ya. Nah, kan saya juga nggak bisa memaksa kepada anak-anak ya. Sebenarnya anak-anak harus menguasai, kan anak-anak bebannya kan itu harus menguasai semua mata pelajaran. Nah, pokoknya itu ada juga mungkin ada yang bertanya, kenapa bapak ibu gurunya tidak menguasai semua mata pelajaran, kan gitu. Yang biasa kita dengar rumor-rumornya kayak gitu. Nah, berarti kan secara langsung kita harus memberikan wilayah kebebasan kepada anak-anak untuk memilih dengan cara motivasi, ya begitu ya. Dengan tidak melalaikan bahwa mereka ini harus dimotivasi dengan proses belajar mengajar yang inovatif seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja Bu, terima kasih. Mungkin Pak, kan tadi kan paradigma baru, saya tambahin Pak, ini paradigma baru ini kan pelajaran terdiferensiasi ya Pak ya. Pak Erik kan ngajar di kelas kan sosiologi nih. Mungkin kok dia bosan, Bapak boleh sekali-sekali buat ke lab, kita lihat animasi yuk. Mungkin siswanya bisa jadi gitu. Siswanya tidak mood, yuk kita ke lab ya, yuk kita belajar animasi. Itu Pak maksud pelajaran terdiferensiasi, nggak mesti harus terdiferensiasinya matematika masuk dalam kehidupan sehari, itu nggak mesti. Mungkin Bapak bisa selipin-selipin, yuk kita ke lab ya, yuk kita buat animasi apa. Siswa suka kalau kayak gitu, mungkin bisa dicoba. Tahu nggak? Kalian tahu kan main Mobile Legends kan? Tahu nggak macam mana buatnya? Nah, mungkin bisa Pak Erik mungkin bisa digitukan gitu. Ya kawan-kawan, apalagi guru-guru sejarah. Kalian tahu nggak apa kita kayak gini? Karena ada sejarahnya, dulu sini. Mungkin bisa juga sharing kalau saya bosan, kalau sesuatu nggak bosan sama saya di kelas Pak. Kadang-kadang saya sharing pengalaman saya nak ngajar di kelas. Ibu dulu tuh nakal gak? Gini gak? Apalagi kalau misalnya cerita tentang pacar, mantan, paling suka tuh udah di kelas tuh. Tapi itulah, nanti saya akan coba syaratnya di situ kita belajar ya. Nah, terus saya mencoba tuh ke siswa tuh, kadang-kadang kita kalau ngobrol kan bablas nih sama guru nih, sama siswa nih. Saya coba nanti mau ngomong mau buat seperti itu. Siswa ini kira-kira ada mau perubahannya enggak? Itu ada Pak, IKM itu kayak gitulah, dia siswa itu lebih meningkatkan kreativitasnya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Pak Eri habis ini nanti kalau terima SKP 3K boleh lah ikut CGP. Serius, nanti paradigmanya pasti akan berubah, serius. Jadi sebenarnya kawan-kawan, CGP itu bukan muaranya skepsek, enggak. Hanya cara kita belajar memandang siswa, memandang kurikulum yang baru kita pelajari. Nggak muaranya nggak harus kepsek atau pengawas, itu hanya kalau rezeki. Kalau kan kita mau ada ngobrolnya masing-masing kan, saya kasih tahu. Kita udah digariskan aja jadi apa nanti lagi teman yang menjalaninya seperti itu kawan-kawan. Jadi
ikutlah CGP karena banyak hal-hal baru, ilmu baru yang kawan-kawan dapatkan. Ada lagi ada pertanyaan nih? Ada kawan-kawan mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira konsekuensi kehukuman? Hukuman. Ada konsekuensi tidak? Sanksi atau hukuman nih? Yes, sanksi. Lari menyanyi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari ke sekolah. Ini baru hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta untuk usap 15 kali tidak menggunakan masker sekolah. Mengganti kertas tugas. Berjemur di lapangan. Ya. Murid diminta berpijak kaki sepanjang hari dan tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas angkat 1 kaki. Membersihkan tumpahan air di meja tulis sanksi. Ini sanksi lah ya. Nah, ini sanksi nih kalau yang tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai temannya. Dia istirahat tak boleh istirahat karena dicederai kawannya, itu sanksi kawan-kawan. Terlambat hadir, ditinggal dosen sesudah kelas usai membahas ketertinggalan pelajaran, berarti ini sanksi. Lari di lapangan basket sebelumnya untuk pelajaran PJOK, untuk pelajaran PJOK. Membersihkan WC, melakukan WC kawan. Bukan, tak boleh berarti. Berarti kita tuh harus memberikan punishment sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Gitu kawan-kawan. Iya, harusnya diganti pensil. Itulah kawan-kawannya. Berat jadi guru sekarang. Ada saya ini silahkan. Sudah ada? Nggak ada kan? Berarti saya buat sesi untuk penutup ya kawan-kawan ya. Biar nanti Pak Agus bisa minta bantu potong kan. Cantik kan? Itu aku kan paku template-nya. Yuk kita belajar yuk. Seru pakai ini, pakai Canva, benar kawan-kawan. Yuk kita belajar Canva. Nanti kita buatkan akunnya akun pro. Seru. Nanti saya masukkan ke dalam RKS ya, sabar. Dengan Pak Ben ya nanti ya. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan teman-teman untuk mengikuti diseminasi saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini dapat menjadi masukan untuk kawan-kawan dalam kelas, dalam mengajar, dan menjadi pemimpin pembelajaran. Saya undur diri, saya Yesi Minota Bais, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kayong Utara, bertugas di SMA Negeri 2 Sukadana. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, Bapak, makasih ya. Dan satu lagi